Pemirsa, terima kasih banyak untuk atensi Anda selama lebih dari 1.500 episode. Wah, itu investasi waktu yang sama sekali nggak sedikit pemirsa. Lebih dari 4,5 tahun kita bersama dalam program ini. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda. Tapi sebelum kami masuk ke wawancara, ketemu sama narasumber, kami ingin ingetin Anda sekaligus ngundang Anda pemirsa untuk bergabung ke dalam Go Healthy Community. Dalam komunitas ini kami akan terus pancarkan kepada Anda segala informasi kesehatan berikut tipsnya dari para pakar. Jadi siap-siap pemirsa, caranya begini untuk gabung di komunitas ini. Silahkan pindai kode bar yang muncul di layar kaca. Scan the barcode. Ada Mbak Lula Kamal, ada Mbak Pretisia Suvarli. Pemirsa yang laki-laki pasti senang ketemu mereka. Sehat ya Mbak Lula? Iya, ya? salam Mbak Preti sehat. juga kan? Betul. Ya, saya mau kenalin sama narasumber kita. Ini ada Pak Felix Susetyo. Pak Felix punya cerita yang nggak gampang bagi seseorang seperti beliau menceritakannya. Saya salam dulu deh Pak Felix ya, selamat datang. Terima kasih Mas Coki. Pak, bagaimana kabarmu? Puji Tuhan, baik. Puji Alhamdulillah. Tuhan, alhamdulillah. Iya. Jadi kegiatan Bapak apa nih sehari-hari? Sehari-hari saat ini ya dagang aja. Nanti Bapak boleh ceritain ya? Boleh, ya. Proses-proses yang Bapak alami termasuk keluhan kesehatan Bapak ya? Iya. Ya. Pemirsa, tapi kami pastikan bahwa saat ini kami lakukan wawancara Pak Felix dalam keadaan sehat. Beliau sadar betul ketika diajak ngobrol dan siap untuk cerita lebih lanjut. Sebelum kita dengar itu semua, mari kita simak video perkenalannya. Felix Fajar Susetyo, perjuangannya dalam menghadapi masalah kesehatan masih terus berlanjut. Ia pun selalu berharap untuk bisa segera pulih. Masalah kesehatan Felix bermula pada tahun 2012. Saat itu, ia merasakan nyeri dada hingga jatuh pingsan. Namun, sayangnya ia tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada tahun 2017, Felix tiba-tiba merasakan gejala stroke, seperti hilang kesadaran dan juga linglung. Tekanan darahnya pun tercatat sangat tinggi. Sejak rentetan kejadian tersebut, Felix merasa kondisi tubuhnya kian menurun. Bahkan penglihatannya pun menjadi terganggu karena terdapat sumbatan di pembuluh darah otaknya. Waktu saya periksakan ternyata ada kondisi stroke pada otak lobus occipital, sehingga saya kehilangan ruang pandang saya. Kemudian diperiksa oleh dokter, terdapat kelemahan pada sisi kiri tangan dan kaki saya. Felix pun mengaku, sampai saat ini dirinya sudah mengalami serangan stroke sebanyak 2 kali. Kemudian, tubuhnya juga sudah dipasangi 3 buah ring jantung. Meski begitu, Felix tak mau patah semangat. Ia ingin bisa kembali sehat demi keluarganya tercinta. Bapak kena stroke, Bapak kena juga serangan jantung. Beberapa kali sudah dilakukan operasi ya pemirsa. Sekarang masih bisa bercerita seperti ini. Saya pikir hidup Bapak adalah mujizat. Iya, amin. Ya, kami melihat dari dokumentasinya ada istrinya, ada anak-anaknya 2. Anaknya juga 1 ikut mendampingi ayahnya saat ini pemirsa yang ada di studio. Kami berharap Bapak panjang umur ya Pak. Amin. Nah, kita main benar salah yuk sebentar yuk. Kita lihat yuk sesuatu boleh? yuk. Iya. Jadi saya pengen tahu nih pendapat Bapak lewat pernyataan berikut ini. Menurut Bapak ini pernyataannya benar atau salah sih Pak? Penglihatan mendadak kabur salah satu pertanda serangan stroke. Benar atau salah? Benar. Kenapa Bapak bilang ini benar? Pengalaman beberapa kali saya kena stroke itu adalah pada saat kejadian itu semuanya serba mendadak. Mendadak buram, mendadak jatuh, mendadak lemas tangannya seperti itu. Itu saya rasa itu bagian dari stroke. Oke, waktu itu boleh diceritakan nggak penglihatan mendadak kabur itu seperti apa Pak? Saya nyopir, tiba-tiba pandangan saya itu seperti tertutup gelap. Semuanya Pak? Semua langsung gelap total. Terus? Bek, hilang semua. Tiba-tiba sekali itu hilang semua, kemudian berangsur mulai kelihatan. Saya menyopir mobil, berapa kali mau menabrak, bahkan sempat menabrak 2 kali. Oke. Nah seperti itu kok kayak nggak kelihatan yang Ada yang bagian hilang ya? dari penglihatan yang
hilang gitu ya Pak Ada yang hilang, tetapi mungkin pada saat kena pertama kali itu tidak menyadari kehilangan itu, tidak menyadari. Oke, baik. terus Seperti itu. Kemudian dokter, begitu saya cerita sama dokter, saya dirujuk ke optimologi. Oh, baik. Ke optimologi di suatu rumah sakit di kawasan Jakarta. Di sana dicek, coba Bapak lihat mata saya, yang tangan ini kelihatan nggak? Ah iya, Nah, uji seperti lapang pandang. Uji lapang Iya. pandang ini yang sederhana yang seperti itu ya Pak. Iya, Kemudian kemudian saya dicek, yang sebelah kanan kelihatan, yang sebelah kiri saya cuma kelihatan tangan dokter cuma sampai ke pundak. Oke. Seperti itu. Oh, kalau gitu kita lakukan tes ya, uji laboratorium. Akhirnya dilakukan tes prokampumetri. ya, berarti Nah, dilakukan oke. tes prokampumetri, ternyata ada sebagian ruang pandang saya yang hilang. Oke. Kemudian sebelah kiri lakukan CT scan. Nah, setelah di CT scan ditemukan Ditemukan ada infak subakut kronis pada lobus occipital sebelah kanan. Karena Jadi pengalaman itu Bapak bilang ini adalah pernyataan yang benar. betul. Betul ya? Iya. Kita tanya ke praktisi kesehatan. pertama penglihatan kabur ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya pemirsa ya. Tapi kalau sifatnya mendadak seperti yang tadi sudah ditekankan Sudah oleh benar Pak juga Felix ya, Pak ya, Felix ya. mendadak apalagi ada gangguan lapang pandang. Mungkin penglihatannya bukan seperti ini pemirsa. Kalau ini kan cuma sekedar kabur. Kalau penglihatan yang lapang pandangnya hilang tuh kayak ada yang hilang. Melihat semuanya tuh ada bagian-bagian yang kok kayaknya nggak nyambung. Jadi akhirnya biasa ditemukan ya seperti pada kasus Bapak. Lagi nyetir kok maunya nabrak. Atau mungkin kalau lagi jalan ada bagian yang hilang. Ada bagian yang tidak bersambung seperti yang dilihat pada mata normal pada umumnya. Yeah. Nah, apalagi disertai dengan kelemahan-kelemahan yang lain, misalkan kelemahan satu sisi tubuh, bicara pelo, sulit bicara, sakit kepala. Waspada karena itu merupakan salah satu pertanda serangan stroke. Apa aja sih gejala stroke? Gampangnya adalah singkatan segera ke RS. Senyum miring sebelah, gerak satu sisi tubuh terhambat, bicara pelo, kebas satu sisi tubuh, rabun mendadak, sakit kepala. Sesuai dengan singkatannya apabila merasakan salah satu gejala berikut atau juga penglihatan yang mendadak kabur, segera ke rumah sakit. Jadi, pernyataan berikut ini, penglihatan mendadak kabur salah satu pertanda serangan stroke adalah pernyataan yang benar. Nah, sekarang keluhan apa yang Bapak alami paling nggak sebulan terakhir ini deh? Yang masih menyisakan itu adalah kalau tenaga sebelah kiri udah bisa dibilang kembali 90% ya. Tetapi cepat sekali capek. Oke. Seperti itu. Jadi saya posisi jalan kaki atau biasa kan saya jalan kaki pergi ke gereja seperti itu kan. Baik. Jalan kaki ini biasanya seminggu bisa 2 kali ke gereja, kondisinya nggak capek tapi ini gampang sekali capek. Di posisi di kaki dan tangan. Oke, seperti itu. Tadi kami lakukan pemeriksaan dasar ya kepada Bapak. Iya. Saya pengen praktisi kesehatan juga membahas hal ini. Apa yang terjadi pada tubuhnya Pak Felix, silakan. Oke, ini kita lihat ya tensinya 134/90. Sebenarnya tensi yang atas ini masih dalam kategori prehipertensi ya. Cuman sayangnya tekanan darah yang bawah ini mencapai 90. Berarti harus ada yang ditambahin Pak, harus ada yang Bapak lakukan agar tensinya menjadi lebih terkendali. Ya, ini pemirsa di rumah kalau ketika memeriksakan tekanan darah jangan cuma dilihat yang atas aja ya, tekanan darah yang bawah atau diastolik ini juga menjadi indikator yang penting. Kalau sudah mencapai atau melebihi 90, mau yang atasnya masih 130-an itu sudah masuk ke dalam kategori hipertensi. Tetap sudah di dalam kategori hipertensi. Jadi tekanan darah yang normal tuh ada di angka 120/80. Ya Pak ya, dan terlebih lagi tadi pada saat kita melakukan pemeriksaan asam uratnya ada di angka 7 nih Pak. Nah jadi batasan maksimal untuk pria itu memang di angka 7. Bapak nih pas banget nih di angka 7, jadi kalau bisa lebih diturunin lagi. Jadi harus masih melakukan pola hidup sehat yang lebih ketat lagi nih Pak. Ya Pak ya. Yang pertama harus dikerjakan adalah yuk kita sama-sama melihat apa sih yang kita kerjakan salah. Pola makan kita seperti apa, pola tidur seperti apa. Yuk balik lagi ke pola hidup sehat. Hampir semua penyakit ujungnya adalah pola hidup sehat Pak. Pokoknya semua itu harus pakai usaha untuk kemudian pola hidup sehat dilaksanakan dengan baik. Ditambahkan Pak yang namanya teknologi Pak. Kalau bicara yang namanya darah dan pembuluh darah, teknologinya adalah teknologi laser Pak.
Mungkin Bapak belum pernah dengar, kita bicarakan lebih jauh ya Pak ya. Teknologinya tersebut ya Pak ya, dipakainya itu di pergelangan tangan sebelah kiri. Dia ada 3 warna laser, ada yang biru, ya, yang merah, dan kemudian yang kuning. Dia melewati lapisan epidermis, lapisan dermis, hipodermis, sampai ke pembuluh darah. Kalau yang kuning nanti dia sampai di tempat tertentu yang nanti akan mengajak tubuh kita berhubungan dengan melatonin dan zat-zat tertentu ya Pak ya. Sementara kalau yang merah dan yang biru ini berhubungan sekali dengan zat yang namanya nitric oxide. Dia akan menyebabkan yang namanya pembuluh darah akan rileks. Waktu dia rileks, dia jadi membesar, namanya vasodilatasi. Waktu dia vasodilatasi, yang kejadian adalah pertama, darah yang dibawa itu lebih banyak jadinya. Waktu darah yang dibawa, yang dialirkan lebih banyak, artinya ke semua jaringan termasuk ke otak kita pun akan lebih baik. Karena itu zat yang NO ini, nitric oxide ini berhubungan sekali dengan fungsi otak kita, fungsi berpikir dan fungsi memori. Itu baru satu. Yang kedua, dia akan menyebabkan ya Pak ya, sel-sel darah yang seperti ini tidak akan mudah kumpul-kumpul jadi yang namanya gumpalan, yang namanya trombus. Dia punya efek untuk kemudian menghambat agregasi trombosit. Ketika digunakan pada pergelangan tangan, nantinya perangkat laser tersebut akan mengeluarkan sinar laser yang menyinari pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita, pemirsa. Nantinya pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat NO yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula dan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu mengapa walaupun digunakan pada pergelangan tangan, manfaatnya dapat terasa ke seluruh tubuh. Terlebih lagi kalau kita berbicara masalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung maupun paru itu letaknya pada pergelangan tangan, pemirsa. Ya. Tuh, kita sama-sama lihat ya, di sini ada PC6, PC7 itu bermanfaat untuk organ sekitar jantung, perikardium. Lalu ada HT4 sampai HT7 itu adalah untuk kesehatan jantung itu sendiri. Manfaatnya tensinya menjadi lebih terkendali, detak jantung menjadi lebih teratur, pompa jantung menjadi lebih efisien, dan ada LU789 untuk kesehatan paru-paru. Dalam arti ketika Anda gunakan secara rutin, dari sisi darah dan pembuluh darahnya kita perbaiki, pompa jantungnya juga kita optimalkan, otomatis kesehatan tubuh kita menjadi lebih optimal. Ya. Untuk Anda yang belum memiliki riwayat penyakit apapun, ini bisa menjadi sebagai bentuk pencegahan. Tetapi untuk yang sudah punya faktor resiko, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat, ini harus bisa segera dikendalikan. Dari sejak muda kita terapkan gaya hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser dari sekarang. Jadi bagi Anda yang baru dengar tentang dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall, ini loh yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Alat kesehatannya yang sudah ada di Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini dan membantu meningkatkan kualitas kesehatan penggunanya. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru, di mana jumlah, posisi dan titik-titik itu sudah disesuaikan, dirancang sedemikian rupa untuk tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, supaya kita terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, lewat tayangan ini kami ingin menggugah Anda untuk segera bertindak dan memiliki AccuLaser ataupun dokter laser. Cara yang teraman adalah menghubungi kami di nomor yang ada di layar kaca. Nanti ada tim call center dari Gogomall yang akan melayani Anda, menjelaskan secara detail bagaimana mendapatkannya. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh. Saya masih berusaha untuk menghela nafas pemirsa karena bayangkan Pak Felix ini udah 2 kali paling sedikit kena stroke berulang. Kemudian juga di tubuhnya sekarang sudah ada 3 ring ya Pak. Betul. Tapi tentu Pak Felix berusaha untuk bersyukur pemirsa bahwa beliau masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Hari ini juga beliau mau untuk cerita. Sebenarnya dari pola hidup yang lama itu apa sih Pak yang paling Bapak sesali? Apa sih Pak kelemahan Bapak dulu?
kebiasaan Bapak yang buruk itu? Saya alkohol addict. Alkohol addict. Alkohol, Pak. iya. Jadi betul. alkoholik gitu Pak. Iya, alkoholiknya. Tapi waktu itu seberapa banyak sih yang dikonsumsi? Iya. Sehari berapa kali kayak gitu Pak? Kalau sehari kita minumnya bukan model seperti kita nuang 1 gelas, kita minum 1 gelas. Bukan begitu? seperti itu. Jadi? Tapi kita berkumpul sama teman-teman. Berkumpul, dikonsumsi Iya. rame-rame. Dikonsumsi rame-rame. Ini saya pengen tahu nih, kan alkoholnya ada banyak jenis ya. Persentasenya tuh yang berapa persen Pak? Di atas 42%-an. Di 42, atas 43%. 42%. Jadi kalau yang dibakar itu Dibakar apinya nyala. nyala. Luar biasa Pak. Ini terjadi dalam kurun waktu berapa lama Pak? Bapak terus menerus minum alkohol. Ya mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun ya. Mungkin 6 tahun, 7 tahun. Dalam riwayat yang saya baca, Bapak bilang di situ di wawancara sebelumnya bahwa soal alkohol ini hampir setiap hari Bapak konsumsi, benar itu? Betul. Pak, saya Iya. pengen tahu Bapak berhenti di umur berapa? Berarti 2000 sekitar 40-an ya. Umur Usia 40-an. 40, 38, 39, 40 lah sekitar itu. 10 tahun yang lalu kira-kira. Iya. Karena Bapak sekarang usianya adalah 50 Kita tahun. mau menunjukkan kepada pemirsa di rumah bahwa si efek dari si alkohol itu jalan terus. Sama sih seperti efeknya rokok. Dia tidak akan berhenti waktu kita berhenti. Jadi jangan beranggapan bahwa, oh saya udah berhenti nggak minum alkohol lagi. Selesai sudah permasalahannya. Karena semua tetap saja bahwa ada organ yang sudah tersiksa sekian lama, dia tetap tersiksa Pak. Waduh. Dia pasti fungsinya Bapak tetap pernah akan dengar turun. nggak hal ini? Tahukah Anda pemirsa, dampak negatif alkohol bagi kesehatan? Ini tentu saja judulnya jadi umum ya. Tapi seberapa jauh pengaruhnya Mbak Lula? Oke. Karena sebetulnya si alkohol ini begitu masuk ke dalam tubuh kita, yang dia pengaruhi adalah bagian otak kita yang namanya hipokampus, berhubungan sama memori. Makanya nanti kalau Bapak bangun, Bapak lupa apa yang terjadi. Betul nggak Pak? Iya. Bapak nggak bisa cerita, pokoknya kita minum-minum, kumpul-kumpul, set hilang memorinya. Padahal ada waktu di mana Bapak belum pingsan, tapi Bapak hilang memorinya di situ karena dia mempengaruhi hipokampus. Tapi nggak cuma itu, dan dia ada yang menetap sampai kemudian terus saja. Kalau kita bicara, apa sih yang paling kena gitu? Pertama Pak, hipertensi Pak. Ini sebelum saya ke sana ya. Pertama adalah hipertensi. Itu kebanyakan semua ujungnya gitu ya, lulusannya yang lulusan alkoholik Pak. Dapat tuh Pak hipertensi. Bapak dapat juga ya Pak ya, hati-hati. Jangan-jangan dari situ ya Pak. Kemudian Pak, ada yang namanya denyut jantung yang tidak teratur. Irregular. Untung Bapak tidak ya Pak. Aritmia ya. Aritmia betul Iya. Pak. Itu juga kebagian. Kemudian apalagi? Banyak Pak. Belum ada yang namanya hati kita akan dipengaruhi. Kita lihat sama-sama ya Pak ya. Menyebabkan kerusakan saraf. Tentu dong. Tadi saya bilang. Pertama kali yang diacak-acak adalah hipokampus. Di otak kita loh Pak ya. Kemudian menyebabkan gangguan jantung. Ada aritmia Pak di sana gitu. Padahal hipertensi sendiri bisa menyebabkan permasalahan di jantung kita. Mengganggu sistem metabolisme tubuh. Pasti. Bapak yang Bapak minum itu kan alkohol. Tapi Pak, alkohol itu kalorinya tinggi Pak. Makanya nanti nih Pak, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan. Karena alkohol itu juga meningkatkan gula di dalam darah. Orang-orang yang diabetes bermasalah sekali dengan alkohol. Kemudian mengganggu sistem reproduksi, tapi mengganggu fungsi hati Pak. Ada yang namanya hepatitis alkoholik ya Pak. Jadi berhubungan sama alkohol. Belum lagi ada yang namanya sirosis hepatis. Ini berhubungan sekali dengan alkohol. Kalau yang satu ada namanya inflamasi gitu ya Pak ya. Ada infeksi, ada inflamasi. Satu lagi mengkerut Pak hatinya. Mengkeras dan mengerut. Dan itu tidak ada obatnya Pak, kecuali transplantasi hepat. Betul. Jadi pemirsa di rumah yang masih muda, yang merasa bahwa nggak apa-apa kok alkohol itu, hati-hati. Pokoknya kalau ngomongin efek sampingnya sampai jangka waktu yang panjang. Kalau Bapak udah permasalahan di jantung, permasalahan di hepar, ada satu lagi Pak yang biasanya juga akan tersiksa, yaitu ginjal. Jadi banyak orang yang kemudian harus cuci darah karena kerusakan ginjal berhubungan dengan alkohol. Iya. Oke, berarti sekarang kondisinya Pak Felix ini, kita kembali ke kondisi beliau ini Mbak Preti. Pasti darah dan pembuluh darahnya bermasalah ya? Kita sama-sama lihat. Di sini saya punya ilustrasi antara aliran darah yang normal dengan aliran darah yang tidak normal. Aliran darah yang normal tuh yang darahnya berjalan terpisah satu dengan yang lainnya, gak nempel-nempel, gak ngegrombol, jalannya bisa luas. Kalau misal Anda merokok, mengonsumsi alkohol terus menerus, sering kurang tidur, gak pernah olahraga, gak ngelola stres dengan baik, sering begadang. Nah akhirnya timbullah tuh pengentalan darah, aliran darah yang tidak lancar, contohnya ada ilustrasi berikut. Dan ini nanti bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Kalau misal pembuluh darah yang kecil banget ya,
Kalau jalan darahnya demikian, bergerombol dan membentuk gumpalan, otomatis dia nggak bisa lewat. Ketika terhambat, ya akhirnya terjadilah kerusakan jaringan, terjadilah stroke. Kalau terjadi pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Nah, ini adalah gambaran yang dialami oleh Pak Felix. Itu mengapa penting untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Iya. Gaya hidup sehat udah pasti harus dilakukan. Harus, Pak. Ditambah dengan konsultasi ke dokter, ikutin anjuran dokter. Lalu tambahkan dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang tadi sudah saya jelaskan digunakan pada area pergelangan tangan. Dia memperbaiki fungsi kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi si darah pengantar ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, khususnya nih untuk yang sudah mengalami serangan stroke. Nah, di sini Anda bisa menggunakan intranasal. Kita sama-sama lihat di sini saya punya ilustrasinya ya pemirsa ya. Ini adalah penggunaan teknologi laser secara intranasal. Nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah yang ada di rongga hidung dan kita sama-sama lihat bahwa pembuluh darah hidung ini berkoneksi secara langsung menuju pembuluh darah yang ada di otak. Nanti NO-nya akan ikut mengalir pemirsa dari pembuluh darah hidung karena diproduksi dari sana, lalu menuju ke pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Fungsinya dia membuka pembuluh darah, melancarkan aliran darah, membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik, mencegah terjadi serangan stroke berulang, lalu membantu menekan faktor-faktor risiko yang masih dimiliki oleh orang tersebut. Lalu yang keempat nih bisa bermanfaat untuk membantu orang yang sering mengalami nyeri kepala, migrain, vertigo, sinusitis, insomnia. Dapat juga dimanfaatkan untuk sebagai bentuk pencegahan karena kita tahu seiring dengan meningkatnya usia, fungsi memori, fungsi kognitif itu bisa saja mengalami gangguan. Di sini kita ingin cegah nih dari sejak sedini mungkin kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Nah, Pak Felix, ini ada masyarakat Indonesia yang punya masalah mirip dengan Bapak, masalah kesehatan, tapi sudah terbantu sekarang ini sejak menggunakan teknologi laser. Saya ajak pemirsa juga untuk nonton. Kita dengerin ceritanya. Pada saat terkena stroke, awalnya saya merasa habis. Dan itu, tapi saya tetap optimis untuk bisa sembuh. Sehingga saya tetap semangat mencoba hal-hal yang bisa memulihkan stroke saya. Setelah menggunakan teknologi laser itu, ketika saya cek lab, hasilnya itu bagus, terutama mengenai hasil kekentalan darah saya. Setelah menggunakan teknologi laser ini, saya merasakan perubahan di saraf-saraf motorik saya yang sebelah kanan, yang terkena stroke waktu itu. Terima kasih teknologi laser. Dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Seperti yang saya pakai di sini, alat kesehatan yang telah mendampingi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Ketika Anda menggunakannya secara rutin, maka alat ini akan membantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan kalau sudah terkendali, maka harapannya kita semua akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Take action. Dua kata ini penting supaya Anda bisa menghubungi kami sesegera mungkin untuk dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dari Gogomol. Izinkan tim call center dari Gogomol untuk berbicara langsung dengan Anda melalui sambungan telepon. Ngomong aja ke mereka. Saya minta dijelaskan promonya, karena memang ada promonya. Saya mau usahakan program cicilan 0%. Beliau semua di ujung telepon akan jelasin kepada Anda. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Pesan ini adalah untuk lintas generasi dan lintas profesi. Baby boomers, generasi X, milenial, Gen Z. Pesan ini untukmu karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidupmu. Jadi, segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.